Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Laila, NPM 180, Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan tentang sejarah humas di Indonesia. Nah, sebelumnya, apa sih itu humas? Humas atau hubungan masyarakat adalah sebuah proses strategis dalam mengelola penyampaian dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik untuk mempertahankan reputasi yang baik dari organisasi dan segala yang ada di dalam organisasi itu. Nah, sejarah humas di Indonesia perkembangannya itu dimulai sejak abad ke-15, namun baru berkembang dengan pesat pada abad 19 atau awal abad 20. Tentu perkembangan humas ini sendiri akan berbeda di setiap negara tergantung dari masyarakatnya. Lalu bagaimana dengan perkembangan humas di Indonesia? Perkembangan humas di Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, perkembangan awal. Para pakar humas di Indonesia seperti Alwi Dahlam dan W. Nuradi sepakat bahwa praktek humas di Indonesia sama usianya dengan usia Republik Indonesia. Nah, kegiatan humas yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan juga untuk mendapatkan pengakuan internasional. Nah, sebenarnya praktek ini dilakukan pada zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan itu diumumkan. Namun, praktek humas ini tidak disebut sebagai kegiatan humas, namun lebih ke kampanye informasi. Nah, kemudian di periode kedua datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, setelah pendeklarasian kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950, perusahaan multinasional mulai berdatangan seperti Caltex Pacific International, Stanvac, dan lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan mereka. Ada juga yang bertujuan membangun komunitas dan reputasi pada publik. Humas atau PR juga mulai berkembang di bidang pemerintah dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan kepolisian. Namun pada prakteknya keefektifan dari public relation ini masih belum jelas. Kemudian di periode ketiga pemerintahan Orde Baru. Nah, pemerintahan ini berfokus pada pembangunan ekonomi negara dan banyak kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya adalah UU PMA pada tahun 1967, yaitu kebijakan pemerintah untuk menarik modal asing, jasa konsultasi, termasuk konsultasi public relation pada tahun 1970-an. Pada periode yang sama adalah dibentuknya Bakohumas atau Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di tahun yang sama. Kemudian dibentuklah Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat pada tahun 1972. Perhumas ini didirikan sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi PR atau humas. Yang keempat, periode ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu deregulasi atau perbankan pada tahun 1983 dan adanya privatisasi dari berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya permintaan praktek humas profesional. Perusahaan di bidang public relation dan kemudian dibentuklah APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation, pada bulan April tahun 1987, yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan public relation di Indonesia. Periode yang terakhir yaitu periode kelima pasca Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Perkembangan public relation di Indonesia juga berjalan sejajar dengan perkembangan pemerintahan dan politik Indonesia pada masa ini, yaitu pasca Orde Baru tahun 1998, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi sebagai hak masyarakat untuk mendewasakan diri. Pada era ini, praktek public relation sudah mengarah pada model humas simetris dua arah, yaitu di mana masyarakat bisa memberikan feedback kepada public relation. Kemudian ada pula
tantangan penyebaran humas di Indonesia. Apa saja sih tantangannya? Ya, ketidakpahaman CEO atau pimpinan terhadap humas yang bersumber pada ketidakprofesional praktisi humas pada saat itu. Ini dikutip dari bukunya Harsadi Putra pada tahun 1996 atau Problem of Qualified Professionals pada tahun 1978. Kemudian tantangan yang kedua yaitu latar belakang pendidikan dari petugas humas itu sendiri. Yang ketiga, pertumbuhan teknologi komunikasi yang terus berkembang menjadi persaingan yang sangat signifikan dan ada pengaruh media massa juga. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan singkat saya tentang sejarah humas di Indonesia. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.